Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa kaifa halukunna ayatuhat talibat ajani Allah wa iyyakum. Semoga semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Hari ini insyaallah taala pelajaran kita tentang macam-macam jumlah ya, anwaul jumlah atau macam-macam kalimat dalam bahasa Indonesianya ya. Dalam bahasa Arabnya jumlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang mengenal dua jenis kalimat bahasa Arab. Ketika kita belajar bahasa apapun, tentu kita akan mengetahui bahwa dalam setiap kalimat terdapat dua unsur. Yang pertama, inti kalimat. Yang kedua, keterangan tambahan. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kalimat Budi pergi ke pasar hari Jumat naik motor. Maka kalimat Budi pergi adalah inti kalimat. Sedangkan ke pasar hari Jumat naik motor adalah keterangan tambahan. Begitu pula kalimat ini adalah Andi yang pintar. Inti kalimatnya adalah ini adalah Andi. Sedangkan yang pintar adalah keterangan tambahan. Dalam bahasa Arab, kita juga akan mengenal inti kalimat atau al-umdatu dan keterangan tambahan atau al-fadlatu. Disebut inti kalimat karena ia harus ada dalam kalimat apapun. Adapun keterangan tambahan boleh ada dan boleh tidak ada sesuai kebutuhan informasi yang ingin disampaikan. Kunci memahami suatu bahasa adalah dengan cara memahami pola atau struktur kalimatnya. Bagi pemula, sangat penting untuk memahami struktur kalimat bahasa Arab, terutama struktur kalimat inti. Struktur kalimat inti dalam bahasa Arab minimal harus tersusun dari dua kata, isim dan isim, isim dan fi'il, fi'il dan isim. Pola kalimat isim dan isim dan fi'il disebut dengan jumlah ismiyah. Sedangkan pola kalimat fi'il dan isim disebut jumlah fi'liyah. Secara sederhana, kita boleh mengatakan jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Contoh jumlah ismiyah antara lain, Hada kitabun, huwa tabibun, Zaidun mudarrisun, Aisyatu talibatun, Zaidun dhahaba, Khadijatu ja'at. Seluruh kalimat tersebut termasuk jumlah ismiyah karena diawali oleh isim. Adapun contoh jumlah fi'liyah antara lain, dhahaba Zaidun, dhahabat Fatimatu, yadhabu Ahmadu, tadhabu Aisyatu. Seluruh kalimat ini termasuk jumlah fi'liyah karena tersusun dari fi'il, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari dan isim. Bila kita perhatikan, susunan kalimat bahasa Arab agak berbeda dengan bahasa Indonesia, di mana predikat atau perbuatan lebih didahulukan daripada subjek atau pelaku. Kemudian, semua isim sebagai subjek pada kalimat jumlah fi'liyah di atas berharokat domah atau domatain. Hal semacam ini insya Allah akan kita dalami pada pembahasan selanjutnya. Jadi kesimpulannya, dalam bahasa Arab hanya ada dua jenis kalimat. Yang pertama jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah. Insyaallah kita akan pelajari satu persatu pada pembahasan berikutnya. Demikian. Alhamdulillah, kita merujuk dulu pelajaran yang kemarin ya. Pelajaran yang kemarin tentang al-harf, huruf. Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu maknaha illa ma'a ghairiha. Jadi huruf adalah kalimat, suatu kata la yufham maknaha, yang tidak bisa difahami maknanya illa ma'a ghairiha, kecuali dia disambungkan dengan kata yang lain. Jadi dia bisa difahami maknanya jika disambung dengan kata yang lain. Itu namanya huruf. Mislu contohnya min.
dari. Kalau cuma sendiri tidak tahu maknanya. Min, dari apa? Fi, di dalam apa? Nggak bisa dipahami kalau belum disambung dengan kata yang lain. Summa, kemudian ngapain? Ya belum bisa dipahami karena belum disambung dengan kata yang lain. Fa, maka. Iza, apabila atau ketika. Au, atau. Hatta, sehingga. Walaisa lil harfi alamatun khasatun, dan huruf ini tidak ada ciri-ciri khusus. Lain halnya dengan isim dan fi'il ada ciri-cirinya. Kalau huruf tidak ada ciri-ciri khusus. Nah, thalibat, pelajaran kita hari ini adalah nah ini, afwan, lama nyari. Anwaul jumlah. Jadi dalam bahasa Arab ya, al jumlah, ini jumlah artinya kalimat. Dalam bahasa Indonesia namanya kalimat. Dalam bahasa Arab namanya jumlah. Pembagian kalimat dalam bahasa Arab atau anwaul jumlah ada dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah makanat masbuqatan bi ismin, yaitu suatu kalimat yang diawali dengan isim, dengan kata benda, namanya jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah makanat masbuqatan bi fi'lin, dia diawali dengan fi'il, dengan kata kerja. Jadi jumlah ismiyah diawali dengan kata benda atau isim. Misalkan apa? Misal contoh Ahmadu maridun. Ahmad sakit. Ahmad ini isim. Maka namanya jumlah ismiyah. Contoh yang kedua, al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Anak laki-laki itu membaca Al-Qur'an. Al-walad itu isim. Jadi jika jumlah atau kalimat didahului oleh isim, namanya jumlah ismiyah. Kemudian jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il atau kata kerja. Contohnya marido aliyun, Ali sedang sakit. Ali sakit, marido itu fi'il kata kerja. Contoh yang lain, yaqra'ul waladul Qur'ana. Anak kecil itu membaca Al-Qur'an. Yaqra'. Jadi apa yaqra' ini? Fi'il kata kerja. Maka jika suatu jumlah atau kalimat diawali dengan kata kerja, namanya jumlah fi'liyah. Paham ya thalibat? Berikutnya latihan. Ya, at-tamrin, latihan untuk antuna. Mayyiz al-asma'a wal af'ala wal khurufa fima yali. Kemarin antuna sudah belajar apa ciri-ciri isim, apa ciri-ciri fi'il. Nah, sekarang antuna terapkan pada latihan ini. Mana yang isim, mana yang huruf, mana yang fi'il. Nomor 1, idza jaa nasrullahi wal fathu. Idza apa idza? Isim, fi'il atau huruf? Ya thalibat. Jadi idza ini apa? Huruf. Ya, ketika. Artinya ketika. Karena dia enggak bisa dipahami kalau dia disambung dengan kata yang lain. Ketika apa? Idza namanya huruf idza. Jaa, kira-kira apa jaa? Datang. Tadi artinya tahu ya. Kalau nggak tahu artinya ya mungkin belum tahu. Dilihat dari cirinya apa? Jaa itu isim apa fi'il?
Jaa itu fi'il, kata kerja. Jaa artinya telah datang. Karena fi'il itu apa? Berkaitan dengan waktu, telah datang, jaa. Maka dia fi'il, kata kerja. Idza jaa nasrullah. Nasrullahi. Nasrun apa nasrullah? Isim apa fi'il? Pertolongan Allah. Di nasri di sini apa? Isim. Ya, nasru isim. Kemudian Allah di sini isim. Wal fathu. Wa ini huruf artinya dan. Al fathu ini isim. Cirinya apa? Ada alif lam. Ya, ciri yang sudah ada disebutkan di kitab Antuna, ada alif lamnya. Namun enggak semua isim itu ada alif lamnya. Kemudian yang kedua, ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmi tarsi. Ijtahada bersungguh-sungguh. Apa isim apa fi'il? Ijtahada bersungguh-sungguh ini fi'lun. Ijtahada dia telah bersungguh-sungguh, berkaitan dengan waktu. Ijtahada Muhammadun ini isim. Apa cirinya? Ada tanwin, maka dia isim. Wa ini huruf, karena sendirian tidak bisa dipahami. Wa dan Hasanun itu isim. Hasan isim karena tanwin tandanya. Kemudian fi ini huruf di dalam fahmi tarsi. Fahmi apa? Fahmi ini isim atau fi'il? Fahmi adalah isim. Kenapa? Cirinya apa? Karena didahului oleh harfu jar, didahului huruf jar, yaitu fi, fahmi. Ad-darsi ini juga isim karena tandanya apa? Ada alif lamnya. Yang ketiga, soal ketiga, thalibat, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raq'ataini. Idza dakhala ahadukumul masjida, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk hatta yarka'a raq'ataini, sampai dia rukuk 2 rakaat. Artinya dia sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Iza, apa iza? Iza itu huruf. Dakhala fi'lun, kata kerja. Apa saja cirinya kemarin? Ciri dari fi'il, dakhala telah masuk, berkaitan dengan waktu. Ahadukum, ahadun ini disambung menjadi ahadukum, ini isim. Ahadu isim, kum isim juga, isim dhamir. Al masjidah juga isim karena ada alif lam. Fa huruf, la juga huruf. Yajlis duduk, ini apa? Fi'il. Hatta huruf, yarka'a fi'il, telah rukuk, sedang rukuk, berkaitan dengan waktu ya, maka ini fi'il. Raq'ataini 2 rakaat. Apa 2 rakaat? Raq'atun isim, rakaat. Yang keempat, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air suci, la yunajjisuhu syai'un,
tidak ada yang menjadikannya najis. Tidak ada sesuatu pun yang menjadikannya najis. Inna ini apa? Huruf. Alma isim karena ada alif lamnya tandanya tahurun. Tahurun dia juga isim bentuknya karena ditanwin. La harfun yunajisu ini fi'il. Hu ini juga isim dhamir. Sayun juga isim karena ditanwin, tandanya itu tanwin. Hakada ya thalibat darsuna al-yaum tentang macam-macam jumlah dalam bahasa Arab, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dan juga latihan berkaitan dengan pelajaran kemarin. Naktafi bihadza wa syukron ala husni timamikun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.